Tadi sholat berjamaah menjadi fardu ain kapan? Kalau menazarkan sholat yang disunahkan berjamaah, yang disunahkan ya. Keempat ya. Keberapa? Keempat, wajib dan harus sholat berjamaah itu kalau menjamak takdim di saat turun hujan, di saat dia ada di masjid. Kalau dia di masjid sholat duhur misalnya, dan di saat dia di masjid sholat duhur itu turun hujan yang deras, maka diperbolehkan bagi jamaah yang ada di masjid yang sedang turun hujan deras untuk sekalian sholat duhur dengan asarnya. Jamaah apa? Takdim. Itu boleh itu. Dalam Islam boleh. Jadi boleh menjamak takdim sholat duhur dengan asar kalau di waktu sholat duhur turun hujan dan jarak antara masjid dengan rumahnya ya agak lumayan. Artinya kalau dia pulang nanti akan kena hujan atau minimal sebagian daripada pakaiannya akan kena hujan, akan basah. Maka diperbolehkan jamak supaya nanti tidak usah kembali lagi ke masjid untuk sholat asar, cukup dengan sholat duhur sekaligus jamak takdim dengan sholat asar. Ini jarang ada yang mengamalkan ini. Bahkan yang banyak mengamalkan menjamak takdim saat sakit. Benar enggak? Padahal dalam madhab Imam Syafi'i menjamak takdim ataupun takhir dalam keadaan sakit itu tidak diperbolehkan. Enggak boleh sakit jamak takdim, enggak boleh sakit jamak takhir. Itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bukan madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau ini jamak takdim karena sebab turun hujan di saat sholat duhur, maka diperbolehkan jamak takdim. Itu muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi yang sakit-sakit bukan berarti tidak boleh sholat jamak takdim ataupun takhir, tapi boleh. Tapi itu bukan yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Berarti beliau mengikuti pendapat madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu juga dipilih oleh Imam Nawawi yang Imam Nawawi termasuk juga ulama Imam Syafi'i, tapi bukan pendapat Imam Syafi'i. Jelas? Jadi Imam Syafi'i pendapatnya jamak itu hanya boleh karena sebab safar dan kedua karena sebab matar, hujan. Selain itu tidak boleh jamak. Ya, itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika jamak takdim karena sebab hujan, maka sholat yang kedua, sholat asarnya itu, maka diharuskan sholatnya berjamaah. Jadi tidak boleh, wah hujan ini, anak sekaligus sholat duhur sama asar jamak takdim, tapi sholatnya sendiri bukan berjamaah, tidak boleh. Harus berjamaah. Jelas? Nah, itu menjadi fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi, tapi menjadi fardu ain. Sholat berjamaah menjadi sunnah. Sholat berjamaah menjadi sunnah kapan sholat berjamaah sunnah? Bagi perempuan. Perempuan sholat berjamaah hukumnya apa? Sunnah. Begitu juga bagi yang belum balik, anak kecil sholatnya sah apa enggak? Kalau sudah mumayyiz hukumnya sah. Kalau sudah mumayyiz, maka disunahkan bagi anak kecil untuk sholat berjamaah. Bagi musafir tidak wajib sholat berjamaah tadi kan, tapi disunnahkan untuk sholat berjamaah walaupun tidak wajib tapi sunnah. Begitu juga yang ma'zur, yang karena sakit, karena hujan, karena merawat orang yang sakit, tidak wajib sholat berjamaah tadi sudah disebutkan, tapi hukumnya apa? Sunnah. Termasuk yang sunnah, nah ini termasuk walaupun jarang terjadi. Termasuk sholat berjamaah menjadi sunnah bagi laki-laki kalau dalam keadaan tidak mendapatkan pakaian yang menutupi auratnya. Jadi sunnah ketika itu berjamaah dengan temannya. Jadi kalau misalnya seseorang mau sholat tidak ada pakaian, tidak ada pakaian, wajib tetap sholat enggak? Wajib tetap sholat. Ya, tidak ada pakaian, ya sudah teranjang.
Berjamaah apa enggak? Berjamaah apa nih? Kalau berjamaah masa telanjang berjamaah ya? Nah, ulama mengatakan sunnah di saat itu berjamaah kalau dalam keadaan gelap, tidak kelihatan satu dengan yang lainnya. Nah, lampunya digelapin. Berarti ini sholatnya sholat malam hari ini. Kalau sholatnya di siang hari dan dalam keadaan terang dan masing-masing bisa melihat aurat yang lain, maka hukumnya tidak sunnah tapi menjadi mubah. Haram itu kalau ngelihat menjadi mubah. Tidak apa-apa inti sholat berjamaah, tapi inti melihatnya hukumnya apa? Haram. Inti tidak apa-apa, mubah sholat berjamaah, tapi inti tidak boleh ngelihat. Yang ngelihat berarti dosa. Ayo ambil merong ini. Jangan ngintip-ngintip, buka-buka dikit. Nah, ini yang dikatakan oleh fuqaha. Tapi kalau dalam keadaan gelap, maka hukumnya sunnah berjamaah. Dalam keadaan gelap pun dianjurkan jangan meninggalkan sholat berjamaah, walaupun mereka dalam keadaan tidak punya pakaian. Bisa jadi mungkin mereka ini sedang di penjara misalnya, dan pakaian mereka diambil, dirampas, dan mereka berdua misalnya, mereka tidak pakai pakaian, wajib tetap sholat, tetap wajib, dan dianjurkan tetap sholat berjamaah dengan catatan tadi, ya.